itu dua sama. Ih, Dede emang mengganggu. Dek, naiknya dek, tinggi loh dek. Bisa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Keluarga Al-Abal. Nah, di part kali ini merupakan part yang terakhir episode jalan-jalan kami di kota Yogyakarta. Di video kali ini, kami ingin mengajak kalian jalan-jalan menggunakan Jeep. Kami start Jeep dari parkiran Prambanan menuju beberapa tempat wisata. Di antaranya yaitu ada Candi Sojiwan, kemudian lanjut ke Tebing Breksi dan juga ke Spot Riyadi. Nah, seperti apa perjalanan kita di episode terakhir Jalan-Jalan Yogyakarta? Mari kita saksikan bersama. Ini adalah bangunan Candi Sojiwan atau Candi Sajiwan, merupakan sebuah candi Buddhis yang terletak di Desa Kebon Dalem Kidul, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, yang mempunyai ciri khas di mana ada sekitar 20 relief di kaki candi yang berhubungan dengan cerita-cerita Pancatantra atau Jataka dari India. Menurut isi dari beberapa prasasti yang disimpan di Museum Nasional Republik Indonesia di Jakarta, Candi Sojiwan ini diperkirakan dibangun antara tahun 842 dan 850 Masehi, atau pada kurun waktu yang sama dengan Candi Plaosan di dekatnya. Bangunan candi ini masih dipergunakan untuk beribadah, sehingga ketika kita memasukinya itu diwajibkan untuk membuka alas kaki. Seperti dikutip dari laman di Spor Apar Jawa Tengah, Candi Sojiwan ini merupakan perpaduan antara arsitektur bangunan Hindu dan Buddha, didukung dengan taman yang rapi dan bersih. Kompleks candi ini terlihat sangat indah. Kompleks Candi Sojiwan ini terbagi dalam dua gugusan candi, yaitu gugusan Candi Utara dan gugusan Candi Selatan. Gugusan Candi Selatan kini telah hilang, berubah menjadi pemukiman penduduk. Sedangkan gugusan Candi Utara masih utuh hingga saat ini, yang terdiri atas satu candi induk dan dikelilingi oleh candi perwara. Dalam gugusan Candi Utara ini terdapat sebaran pondasi dan reruntuhan batu candi yang belum jelas strukturnya.
Candi Sojiwan memiliki 20 relief yang menggambarkan kisah dalam bentuk cerita binatang atau fable. Namun salah satu relief diantaranya kini kurang lengkap. Relief-relief tersebut bercerita tentang Pancatantra, yaitu kisah mengenai kebijaksanaan dalam kehidupan. Dan relief yang bercerita tentang kisah Jataka, yaitu kisah mengenai kehidupan Sang Buddha. Kedua cerita tersebut berasal dari India. Yang tergambar dalam relief-relief tersebut antara lain kura-kura dan garuda, kura-kura dan angsa, tikus dan ular, kera dan buaya, gajah dan kambing, serigala dan wanita serong, raja dan putri patih, kinara yang berarti makhluk surgawi, manusia singa, serigala dan banteng, serta singa dan banteng. Relief-relief tersebut mengandung nilai-nilai moral ajaran agama Buddha. Oh itu, kita mau Di sini terus arah Sandi, terus di pabrik bekas pabrik. penganut itu masih banyak ya? Kalau untuk agama Hindu Kejawen udah di sini paling ada berapa orang. Cuman kalau Kejawennya itu masih kuat. Bedanya gimana? Maksudnya agamanya sama Kejawen itu orang zaman dulu sih sebenarnya. Jadi dia itu mengikuti dua agama. Agama Hindu mengikuti, agama Islam mengikuti juga. Jadi dia tuh kayak gimana sih? Dua kepercayaan tapi satu tujuan. Kalau untuk Kejawen itu. Memang adatnya ya masih ngikuti adat zaman dulu. Bukan Hindu yang sekarang, bukan Islam bukan yang sekarang. Iya. Masih ada. Ini tempat penampungan air. Soalnya kan di sini susah air. Di sini. Oh, di sini rata-rata itu pakainya air pump. Kalau nggak pakai air pump, nggak punya air sama sekali. Kalau sumur bor gitu nggak ada. Di bor sampai 50 meter itu nggak ada mata air. Nggak ada.
teman-teman, kita sampai di tempat wisata berikutnya, yaitu Tebing Breksi. Tebing Breksi merupakan tempat wisata yang berada di wilayah Kabupaten Sleman. Lokasinya berada di sebelah selatan Candi Prambanan dan berdekatan dengan Candi Ijo serta Komplek Keraton Boko. Taman Wisata Tebing Breksi adalah sebuah tempat wisata alam di Jogja. Sesuai dengan namanya, tempat wisata ini merupakan perbukitan batuan breksi. Tebing batuan breksi yang memiliki corak yang indah menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Sebelum menjadi tempat wisata, lokasi Taman Tebing Breksi sebelumnya adalah tempat penambangan batuan alam. Kegiatan penambangan ini dilakukan oleh masyarakat sekitar. Di sekitar lokasi penambangan, terdapat tempat-tempat pemotongan batuan hasil penambangan untuk dijadikan bahan dekorasi bangunan. Sejak tahun 2014, kegiatan penambangan di tempat ini ditutup oleh pemerintah. Penutupan ini berdasarkan hasil kajian yang menyatakan bahwa batuan yang ada di lokasi penambangan ini merupakan batuan yang berasal dari aktivitas vulkanis Gunung Api Purba Ngelanggeran. Kemudian, lokasi penambangan ditetapkan sebagai tempat yang dilindungi dan tidak diperkenankan untuk dilakukan kegiatan penambangan. Setelah penutupan aktivitas penambangan tersebut, masyarakat mendekorasi lokasi bekas pertambangan ini menjadi tempat wisata yang layak untuk dikunjungi. Tepat pada bulan Mei 2015, Tebing Breksi ini diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 sebagai tempat wisata baru di Jogja. Dede emang ngeganggu, Bo. Jangan tuh, mau ngasih makan burung, ntar dia datang. Ih, jam aja tuh. Minta. Minta sini cepetan. Ih, lamanya sih. Oh iya, udah. Mana ge burung-burungnya? Lemparin aja di sini.
Nah, setelah selesai berkeliling-keliling dengan menggunakan jeep, akhirnya kita kembali ke lokasi Candi Prambanan. Nah, di Candi Prambanan ini merupakan candi yang bercorak agama Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun sekitar abad 9 Masehi. Candi yang juga disebut sebagai Rara Jongrang ini dipersembahkan untuk Trimurti atau 3 dewa utama Hindu, yaitu Brahma sebagai sang dewa pencipta, Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan Dewa Siwa sebagai dewa pemusnah. Candi Prambanan ini adalah termasuk situs warisan budaya dunia UNESCO, candi Hindu terbesar di Indonesia sekaligus salah satu candi terindah di Asia Tenggara. Arsitektur bangunan ini berbentuk tinggi dan ramping sesuai dengan arsitektur Hindu pada umumnya, dengan Candi Siwa sebagai candi utama memiliki ketinggian mencapai 47 meter menjulang di tengah kompleks gugusan candi-candi yang lebih kecil. Sebagai salah satu candi termegah di Asia Tenggara, Candi Prambanan menjadi daya tarik kunjungan wisatawan dari seluruh dunia. Menurut prasasti Siwagraha, candi ini dimulai dibangun pada sekitar tahun 850 Masehi oleh Rakai Pikatan dan terus dikembangkan dan diperluas oleh Balitung Mahasambu pada masa kerajaan Medang Mataram. Nama asli kompleks candi Hindu ini adalah nama dari bahasa Sanskerta, Siwagraha atau Rumah Siwa atau Siwalaya atau Alam Siwa. Berdasarkan prasasti Siwagraha yang bertarikh 778 Saka atau 856 Masehi, Trimurti dimuliakan dalam kompleks candi ini dengan 3 candi utamanya, memuliakan Brahma, Siwa, dan Wisnu. Akan tetapi, Siwa Mahadewa yang menempati ruang utama di Candi Siwa adalah dewa yang paling dimuliakan dalam kompleks candi ini. Bisa nggak deh, naiknya deh, tinggi loh deh. Bisa.
memanjat, dilarang memanjat. Manjat. Ada siapa-siapa.